Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Nur Fikri, saya itu Rafi Fadilah Fikri, dan M. Fajr Iksan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang standar kesehatan bank yang akan dibacakan oleh Muhammad Nur Fikri. Kepada Muhammad Nur Fikri dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yakni Understanding the Standard of Banks. Standar kesehatan bank adalah ukuran untuk menilai kondisi dan kinerja bank agar dapat beroperasi secara normal dan memenuhi kewajiban sesuai aturan perbankan. Indikator utama dalam kurung RGEC, Risk Profile, penilaian risiko inheren, dan manajemen risiko. Good Corporate Governance, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan earnings. Kemampuan menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Kapital, kecukupan modal, atau yang disebut dengan CAR, untuk menyerap risiko. Yang kedua, ini faktor-faktor utama penilaian. Profil risiko terdapat 8 jenis risiko yakni kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan, dan reputasi. Yang pertama yakni good corporate governance yang termasuk transparansi, akuntabilitas, independensi. Selanjutnya yakni rentabilitas atau yang disebut dengan ROA. Selanjutnya ROE, efisiensi operasional permodalan, capital adequacy ratio atau CAR, likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, sensitivitas risiko pasar, dampak fluktuasi pasar terhadap posisi keuangan. Next. Ketiga, Bank Healthy Rules. Dasar hukum. Pertama, terdapat dalam PBI No 13 ayat 1 PBI garis miring 2011. Penilaian tingkat kesehatan bank umum. Dan yang kedua, SE BI No 13 garis miring 24 garis miring DPNP garis miring 2011. Petunjuk teknis pelaksanaan. Selanjutnya yang ketiga POJK No 4 garis miring PJOK titik 03 garis miring 2016. Tugas dan kewajiban OJK sebagai pengawas pendekatan risk based bank rating atau RBBR, penilaian berkala minimal semester. Next. Manfaat aturan kesehatan bank, yakni memelihara kepercayaan masyarakat, evaluasi dan pengadilan risiko, sarana pengawasan dan kebijakan regulasi, menghindari kerugian nasabah dan sistem keuangan, panduan manajemen bank, menjaga stabilitas sistem perbankan dan ekonomi. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, hasil presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Fajrul Iksan. Kepada Fajrul, silakan. Baiklah, saya akan bacakan nomor 5 yaitu jenis-jenis risiko bank. Terdapat 8 risiko utama bank, yaitu risiko kredit, gagal bayar debitur. Kedua yaitu risiko pasar, yaitu fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Tiga yaitu risiko likuiditas, ketidakmampuan bayar jangka pendek. Yang keempat, risiko operasional, kegagalan proses internal. Yang kelima yaitu hukum, ketidakpatuhan regulasi. Yang keenam, strategik, kesalahan keputusan bisnis. Yang ketujuh, kepatuhan, pelanggaran etika bisnis. Yang kedelapan yaitu reputasi, kerusakan citra publik. Next. Enam cara mencerah
mencegah risiko, yaitu satu strategi mitigasi risiko, yaitu analisis kredit yang ketat, diversifikasi portofolio kredit, penetapan batas kredit, penggunaan anggunan atau jaminan, pemantauan berkala asuransi kredit. Yang terakhir yaitu restrukturisasi kredit. Next. Pelanggaran aturan kesehatan bank. Yang pertama yaitu jenis pelanggaran. Terlambat atau tidak menyampaikan laporan. Melanggar batas maksimal pemberian kredit atau BMPD. Tidak menerapkan manajemen risiko dan data kelola yang baik. Yang kedua, sanksi. Terdapat denda administratif, peringatan tertulis, pembatasan ekspansi usaha, dan sanksi pidana atau pelanggaran berat. Next. Dampak pelanggaran. Terdapat 7 dampak utama, yaitu pertama, penurunan tingkat kesehatan bank, yang kedua, sanksi administratif, yang ketiga, risiko hukum dan pidana, yang keempat, kerusakan reputasi dan kepercayaan nasabah, kelima, gangguan stabilitas sistem keuangan, keenam, kerugian finansial dan operasional, ketujuh, pengawasan ketat dari regulator. Next. Kesimpulan. Standar kesehatan bank merupakan instrumen vital untuk menjaga stabilitas keuangan nasional, melindungi kepentingan nasabah, memastikan operasional bank dan prudent dan bertanggung jawab mencegah krisis keuangan sistematik. Kepatuhan terhadap aturan kesehatan bank adalah kunci stabilitas ekonomi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.